Halo teman-teman, ketemu lagi kita di YouTube channel Kreativitas Tanpa Batas. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat ya teman-teman ya. Nah, untuk episode kali ini kita akan menyambung lagi proses pembuatan replika lebah ya teman-teman. Dari biasa kita gunakan media karet ban bekas, dan sebelumnya kita membuat rangka dari beton laser ya teman-teman ya, dari besi, yang kalau kalian mungkin bisa mereview ke video-video sebelumnya bagaimana rangkaian ini sudah kita bentuk sedemikian rupa sehingga sampai di tahap seperti ini. Untuk episode yang kali ini ya teman-teman, episode yang ketujuh kita masih mengawali lagi di bagian kepala yang kemarin sudah kita selesaikan sampai tahap ini ya teman-teman ya. Sampai tahap ini kepala lebah trigona ya teman-teman ya. Masih ada bagian yang perlu kita tambah di bagian kepala. Setelah itu kita akan lanjut ke bagian belakang nanti teman-teman ya. Untuk tahap ini nanti kita akan berikan tutornya dan prakteknya bagaimana ya teman-teman. Untuk yang kepala ini, untuk bagian kepala memang kita sudah membuat bagian-bagiannya ya teman-teman ya. Mulai dari mata kita sudah pasang, terus antena ini ya, seperti belalai ini sudah kita pasang. Terus bagian samping kiri kita sudah pasang sampai membentuk bagian mulut ya teman-teman. Namun ini belum nampak jelas ya. Kita akan menjelaskannya nanti, akan lebih tampil karena nanti ada bagian yang akan membatasi antara kepala dan mulut ya teman-teman ya. Kita bisa lihat bentuk ini sudah begitu cantik ya, dengan kombinasi karet ban dan tempurung kelapa ya teman-teman. Tempurung kelapa yang juga kita ngambil dari bahan tempurung yang sudah tua, yang kuat ya, sehingga karya ini bisa bertahan lama, kuat ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bisa lihat ya untuk tampilan kepala lebah ini ya teman-teman. Di sini selain ada bagian-bagian ini juga yang sering kita lihat ya, yang pernah kita lihat lah, dan kita mungkin tahu kalau lebah itu ada bagian di sini teman-teman ya. Ada bagian di sini seperti penampang atau tameng ya di sini ya, seperti tameng atau seperti kalau di kepala kita seperti ada kening ya, tapi keningnya melebar di sini, ada bagian di sini yang tertutup seperti bentuk oval ya teman-teman ya, yang menentukan batas kepala dan batas dari mulut ini teman-teman. Nah, biasanya di sini ada sebuah media atau bagian dari kepala yang tampil di sebelah sini yang sering kita nampak ya. Nah, kita akan membuat itu teman-teman. Kita membutuhkan ban ya. Ini kita bisa lihat teman, potongan ban yang enggak terlalu besar, namun ketebalannya juga kita harus perhatikan. Ini adalah potongan ban sepeda motor juga, yang sepeda motor besar ya. Nah, kita ambil bagian seperti ini, nanti kita akan ukur batas besarannya, besar penampang itu yang akan kita potong dan akan kita tempelkan di sini nanti teman-teman ya. Namun sebelumnya kita garis dulu ya. Kita garis dulu dengan menggunakan kapur, sehingga kita mendapatkan potongan yang sesuai ya teman-teman ya. Karena karet ini tidak rata, kita buat dulu seolah-olah dia rata. Jadi dia ada kemiringan sedikit. Kita akan batasi sampai sini teman-teman ya. Di sini teman-teman ya. Di sini. Oke teman-teman. Bentuknya hampir-hampir seperti segitiga. Seperti ini. Ini yang akan kita potong teman-teman ya. Nanti akan kita tempelkan di sini. Ini termasuk bagian dari
tampilan muka ya teman-teman ya. Coba kita lakukan pemotongan. Harus hati-hati ya teman-teman ya. Dan memotong ini kita juga harus punya trik dan perlu kehati-hatian. Tidak perlu terlalu kuat untuk penekanan pisaunya agar dia tidak meleset atau kebablasan ya teman-teman ya. Kita perlu menggunakan kaki juga teman ya, karena memang ini salah satu trik kita untuk memotong dengan mudah. Bisa juga kita lakukan kaki untuk menjepit ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan bagian ini ya. Nah, ini yang biasanya memang kita lihat di muka depan dari lebah ini teman-teman. Nah, bentuk ini nanti dia akan kita taruh di sini teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Kita akan mengambil di bagian yang benar-benar simetris. Nah, di sini biasa teman-teman ya. Di sini langsung dia bisa membatasi bagian mulut teman-teman ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat setelah kita letakkan ini di sini, dia otomatis akan membagi di bagian mulut ini seperti ini ya. Kita sering lihat di mulutnya lebah ada seperti penjepit ya, atau penjepit yang di bagian tengahnya. Terus di sini juga ada seperti bagian luar, penjepit luar. Nah, di sini penjepit tengah ya teman-teman ya. Ini bagian mulutnya. Karena tadinya kita lihat seperti ini, jadi kurang jelas ya teman-teman ya, batas-batasannya. Jadi setelah kita pasang ini begini, nanti kita akan sekrup, kita bisa tahu batas-batasannya ya teman-teman ya. Nah, ini salah satu bagian yang memang harus kita pasang ya teman-teman ya, harus kita jadikan. Oke teman-teman, kita sekrup ya, sekrup bagian ini. Sekrup bagian tengah dulu sini teman-teman ya, agar dia mendapatkan pegangan. Oke, kita sekrup lagi di bagian samping sini teman-teman. Ini kita perhatikan juga batas jaraknya biar jangan sampai. Oke teman-teman, kita lapis lagi satu di bagian sini ya, biar letak sekrup ini juga sejajar dan sama teman-temannya, seimbang. Satu lagi di sini teman-teman, posisikan benar-benar harus di tengah-tengah. Oke teman-teman, nah ini sudah cukup kuat teman-teman untuk 4 sekrup yang kita gunakan untuk menempel bagian ini. Sudah cukup kuat teman-teman ya, dia juga melekat dengan kuat. Nah begini teman-teman ya, bisa kita lihat tampilan kepala ini lebih lengkap ya dengan kita tambah bagian ini ya. Nah, dan nanti apabila kita melakukan pewarnaan akan lebih jelas bentuk-bentuk ini, dimana posisi mulut juga akan kita perjelas lagi dengan pewarnaan ya teman-teman ya. Begitu juga mata. Jadi untuk bentuk yang ini sudah kita selesaikan, sehingga untuk kepala ya, untuk pekerjaan kepala ini sudah selesai teman-teman ya. Sudah memenuhi suatu identik ya, persyaratan untuk sosok tawon ini atau lebah ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke bagian belakang ya teman-teman ya. Bagian belakang ini juga bagian belakang ini ya teman-teman ya. Jadi merupakan juga suatu bagian yang sangat identik ya dengan sosok serangga, atau yang untuk kali ini lebah ya teman-teman, dimana
pantatnya selalu akan dalam bentuk bundar dan mulus, serta seperti juga dengan lebah ini. Ini kita sudah membuat rangka ya teman-teman, kita rangka bagaimana nanti kita akan membentuk ini menjadi suatu bentuk yang memang bentuk merupakan ciri khas dari lebah ini teman-teman. Dia terbungkus rapi dan sepertinya ada sap-sap ya, atau seperti sisik ya, sap-sap ya teman. Kita menggunakan bahannya dengan ini ya teman-teman. Bisa kita lihat kita menggunakan bahan dengan karet ini. Ini adalah karet kupasan dari ban truk ya teman-teman ya. Ini ban truk yang sering dibuat untuk pembuatan tong sampah. Kali ini kita membutuhkan untuk membuat replika lebah ini teman-teman. Namun ini harus kita lakukan pemotongan dulu ya teman-teman ya. Kita harus melakukan pemotongan agar kita bisa membuat lingkaran-lingkaran untuk menutupi ini dengan ukuran yang sesuai ya teman-teman ya. Jadi nggak langsung sebesar ini kita tempel, memang tidak bisa ya teman-teman ya. Ini kita harus melakukan pemotongan beberapa bagian sehingga nanti kita bisa mendapatkan potongan-potongan yang kita harapkan untuk bisa menyempurnakan dari bokong hewan ini teman-teman. Teman-teman kita bisa lihat ini ini cukup besar ya teman-teman, karena ini potongan dari ban truk ya, kupasan dari ban truk yang biasanya dibikin untuk tong sampah. Kita bisa meminta ketebalannya dari pengrajin yang bekerja melakukan pemotongan ini. Untuk itu kita meminta ketebalan yang ukurannya lebih tipis ya teman-teman ya, lebih tipis. Ini kita minta kemarin untuk ukuran 3 benang istilahnya teman-teman. Jadi ukuran 3 benang ini sudah cukup lentur untuk kita jadikan media pembuatan bagian belakang lebah tersebut. Namun kita belum bisa menggunakan sebelum kita melakukan pemotongan teman-teman. Perlu teman-teman juga ketahui ya, di bagian ini ada bagian samping yang lebih keras ya dari bagian yang lainnya. Kalau yang sebelah sini ini ketebalannya sama ya, mulai dari samping sini sampai sebatas ini teman-teman ya, sebatas ini sama. Namun dari untuk bagian pinggir yang sebelah sini ini memiliki ketebalan yang berbeda teman-teman, memiliki perbedaan ketebalan dan sangat keras ya teman-teman ya. Untuk lapisan yang tebal ini, untuk bagian yang tebal ini kita perlu lakukan pemotongan ya teman-teman. Kita lakukan pemotongan agar kita hanya bisa menggunakan bagian yang lunak, yang lentur ini teman. Kalau ini sangat keras, jadi nanti kita akan mengalami kesulitan untuk pemasangan. Jadi kita lakukan pemotongan. Di sini ada juga ya, bisa teman-teman lihat sini seperti ada batasan ya, seperti ada batasan ini. Di sinilah batas ini ya, sebatas ini yang akan kita lakukan pemotongan teman. Jadi kita tidak perlu menggaris lagi karena di sini sudah ada patokan atau garis untuk kita memotong teman-teman. Oke, kita potong dulu teman-teman. Kita gunakan pisau, sebelumnya kita asah dulu ya, asah dulu agar kita mendapat kemudahan dalam proses pemotongannya dan bisa lebih cepat ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai dari sebelah sini, kita patok. Kita udah bisa membelahnya, terus kita melakukan pemotongan ya, sambil kita putar. Oke, agak perlahan teman-teman ya, ini harus kita putar teman-teman. Putar. Kita putar lagi.
Jangan lupa teman-teman, tangan kita juga harus selalu ini ya, selalu juga membantu untuk merekahkan ini teman-teman, sambil kita memotong agar dia lebih cepat pemotongannya, agar pisau kita ini tidak terjepit teman-teman ya. Karena walaupun pisau kita tajam, tapi kalau dalam kondisi terjepit ban, kita akan juga mengalami kesulitan teman-teman. Ya, kita rubah posisi lagi dengan tetap fokus ya teman ya, pada garis yang sudah ada di karet ban ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah melakukan pemotongan, jadi kita sudah mendapatkan bagian yang lunaknya saja teman-teman ya. Namun bagian yang keras ini tetap akan kita gunakan dan ini sangat bermanfaat teman-temannya untuk menunjang karya-karya kita, karena ini termasuk jenis karet yang kuat. Kita bisa gunakan di saat kita memang membutuhkan untuk membuat replika yang sejenis atau yang lain ya teman-teman ya. Untuk ini teman-teman, kita perlu lagi memotong beberapa bagian dengan jarak yang kita bagi agar kita tidak tidak terbuang ya, agar bagian ini tidak terbuang. Jadi kita potong, ini masih harus dipotong 3 bagian ya teman-teman ya. Ini harus kita membagi 3 dengan rata, yang akan kita gunakan untuk pemasangan ini teman-teman. Kita ukur dulu kurang lebih berapa senti yang nanti akan kita bagi 3 ya teman-teman ya. Kita ukur. Nah, ini kurang lebih 40 cm ya teman-teman ya. 40 atau 40 cm, kita anggap aja 40 cm teman-teman. Jadi 40 cm itu kita bagi 3. Jadi masing-masing batas atau jarak potongan itu kurang lebih 40 dibagi 3 kurang lebih 13 ya teman-teman ya. 13 cm atau 13,5 ya teman-teman ya. Kita anggap aja 13,5 teman-teman. Jadi kita tandai dulu 13,5, kita tandai untuk satu ukuran aja teman ya. Jadi 13,5 di sini teman-teman ya. Jadi jarak lebarnya ini sudah cukup ya kalau 13 teman ya. 13 sudah cukup. Akan kita lakukan teknis pemotongan teman-teman. Jadi kita cukup menandai dengan menggunakan karet ini juga bisa teman-teman ya. Kita ukur di sini 13,5 teman-teman. 13,5 kita untuk menjadikan ini media ukuran teman-teman. 13 kita tandai teman-teman, 13 di sini ya teman-teman ya. 13 ya. Oke, kita potong ya teman-teman ya. 13 cm ini kita potong ya teman-teman. Kita potong 13 ini untuk media ukur teman-teman. Jadi kita tandai teman-teman ya di sini. Nah, dari sini ini untuk jadi media ukur. Jadi 13 itu kita tandai teman ya. Kita tandai di bagian ujung sini teman-teman. 13 di bagian ujung sini ya. Ujung sini 13. Nah, kita beri jarak lagi di sini temannya 13. Nah, 13 di sini teman-teman ya. Nah, nanti dari sini kita tarik garis teman-teman. Kita tarik garis ke sini.
13 ya, 13. Oke teman-teman, nah nanti itu menjadi batas ukuran. Sini lagi 13 teman-teman ya. Kita tarik lagi ke sini dengan sedikit agak melengkung. Nah, karena ini memang medianya melengkung begini teman-teman, kita harus juga punya trik untuk memotongnya agar kita mendapatkan potongan yang sejajar dengan ukurannya. Sini perlu fokus ya, perlu fokus juga. Belas. Oke teman-teman, terus teman-teman, ini cukup panjang, kurang lebih ini 2 meteran ya teman, 2 meter lebih kalau nggak salah ini teman-teman. Kita lakukan pengukuran. Ya teman-teman, terus kita garis ini memang harus berukuran yang panjang dan sama ya teman-teman ya. Sedikit ada melengkung, jadi kita harus sedikit menggunakan filling ya, filling perkiraan yang tepat ya teman-teman ya. Jadi karena alat kita ya kita buat sendiri, kita rancang sendiri, tekniknya kita rancang sendiri, karena nggak ada alat yang menunjang untuk membuat garis di lingkaran ban ini teman-teman ya. Ini lagi terus sampai nanti ke ujung. Namun kita yakini bahwa garis ini tidak melenceng jauh ya, atau tidak melenceng. Jadi kita pastikan garis ini memiliki panjang dan lebar yang serasi. Teman-teman, mungkin ada selisih 1 mili atau 1,5 mili, itu masih bisa ditoleransi teman-teman ya. Jangan sampai dia selisihnya 1 cm ya, itu terlalu jauh hingga nanti ban ini akan terpasang dalam keadaan yang tidak sempurna. Oke teman-teman, nanti kita akan melakukan pemotongan ini mengikuti garis kapur ini ya. Untuk itu kita harus benar-benar fokus ya teman-temannya, agar mata pisau ini jangan sampai melenceng jauh dari garis ini teman-teman ya. Terus hati-hati juga agar tidak melenceng, karena sekali mata pisau ini bergeser dia akan membuka arah baru ya teman-teman ya, yang menyebabkan akhirnya ada perbedaan ukuran. Selama kita masih ada di dalam garis kapur ini, garis ini diyakini akan bagus teman-teman ya, selama berada di garis kapur ini teman-teman. Ini salah satu tantangan juga ya teman-teman ya, untuk membuat karya ini memang tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata banyak hal-hal yang harus dilakukan
yang ini memerlukan kesabaran dan ketelitian teman-teman. Kita masih mengikuti arah kapur teman ya. Oke teman-teman, untuk pemotongan ini kita sudah mendapatkan bagian ini ya teman-teman ya, bagian di ukuran 13 cm, dan bisa kita lihat sudah terpotong dengan sangat rapi ya teman-teman ya. Nah, ini dalam ukuran 13 cm yang boleh dikatakan sempurna ya teman-teman ya. Karena kita masih mengikuti dari garis kapur tadi. Kita potong lagi untuk yang kedua ya teman-teman ya. Untuk yang kedua ukuran masih dalam ukuran 13 cm juga teman-teman. Karena tadi ukuran 40 kita bagi 3. Kita masih memerlukan lembaran berapa lembar. Nah, akan kita gunakan untuk membalut bagian belakang lebah teman-teman. Kita harus motong aja langsung karena nanti pada saat kurang memang kita harus memotong lagi teman-teman. Untuk ban seperti ini ya teman-temannya, ini memang ada di produksi pembuatan pengrajin tong sampah ya teman-teman. Jadi kemungkinan di tempat teman-teman ada pengrajin tong sampah, pasti mereka punya bahan seperti ini teman-teman. Kadang juga bahan ini kalau dipotong lebih kecil-kecil dia akan menjadi bisa dijadikan anyaman untuk membuat kursi atau meja ya, meja karet ban ya teman-teman ya. Ya dari karet seperti ini juga teman-teman ya. Namun kali ini kita membutuhkan untuk membuat lebah ya teman-teman ya. Benar harus ukur jarak yang penting teman-teman. Butuhkan kesabaran. Begini ya cara, kemungkinan kalau teman-teman punya trik lain ya yang lebih mudah untuk membuat potongan seperti ini ya, silakan aja teman-teman ya. Ya namanya oke teman-teman, garis ini sudah siap ya. Nah, kita potong lagi untuk yang kedua. Nah, kita mendapatkan teman-teman. Namun kita tidak, yang untuk yang kedua ini teman-teman kita harus menyisakan menyisakan dulu untuk beberapa senti ya teman-teman ya. Kita harus menyisakan beberapa senti, mungkin di sebelah sini kita menyisakan beberapa senti di sini teman-teman. Ini kita ambil 30 cm di sini teman-teman ya, kurang lebih 30 cm. Kita sisakan dulu. Sini ya 30 cm kurang lebih di sini teman-teman, kita
coba batasi di sini, kita potong dulu teman-teman. Kenapa harus kita sisakan segini teman-temannya? Dan yang ini kita tidak memotongnya, kita pisahkan dulu untuk satu lembar ini. Nah ya teman ya, sebelum kita motong ini mungkin saya perlu jelaskan kenapa kita perlu satu lembaran ini teman-temannya. Ini adalah nanti untuk menutup bagian ini teman-temannya, menutup dari bagian ini. Oke, tadi kita sudah menyisakan selebar ini ya teman-teman. Ini memang kita tidak potong langsung, kita perlu ini nanti kita gunakan untuk melapisi bagian ini teman-teman ya, karena ini juga dia memerlukan lebar tersendiri ya. Jadi kalau nanti sudah terpotong menjadi 13, kita kekurangan lebar ya teman-teman ya. Jadi kita sisakan ini memang untuk nutup bagian itu nanti. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi teman-teman ya, memotong tadi ini, yang ini kita potong lagi. Ini kita lanjutkan pemotongannya. Biasanya kita motong tuh di bawah teman-teman biar lebih mudah. Kita potong di bawah seperti ini teman-teman. Usahakan ikut garis ya teman-teman ya, garis kapur ini yang sudah terukur, jangan sampai keluar dari garis ini. Oke, bertahap. Jangan terburu-buru teman-teman, karena arah mata pisau ini memang harus fokus ya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman ya, kita sudah mendapatkan 3 potongan ya teman-teman ya, 3 potongan bahan yang akan kita gunakan untuk membalut bagian belakang dari replika lebah ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan pembalutan bagian belakang ini ya. Kita awali dulu dari bagian belakang sini teman-teman. Bisa kita lihat dulu apa-apa yang harus kita persiapkan. Ada bagian yang belum kita sekrup, kita harus sekrup dulu teman-teman ya. Seperti ini, kita sempurnakan dulu, kita sekrup dulu. Selatan penyekrupan yang ini teman-teman. Ya, oke. Yang sebelahnya lagi teman-teman ya. Ya, kita lakukan penyekrupan ini teman-temannya, ini belum kita sekrup ya, jadi kita harus melakukan penyekrupan ini. Oke teman-teman,
ini sudah terdekat ya, sudah tersambung, sudah melekat dan sudah ini. Nah, di sini bagi teman ya, di sini yang akan kita balut. Bisa kita lihat nanti bagaimana kita memulai dari bagian belakang teman-teman ya. Kita memulai dari bagian belakang sini, kita menggunakan lapisan ini teman-teman ya, kulit ini. Kita akan lihat seberapa panjang yang kita butuhkan untuk membuat lipatan ini teman-teman. Oke teman-teman, kita ukur dulu kira-kira sepanjang apa yang kita butuhkan. Kita bisa lihat ini. Oke teman-teman, kita coba motong di sini teman-teman. Kita bisa lihat lingkaran ini kurang lebih selebar ini ya, atau sepanjang ini. Kita batas di sini, nanti kita potong karena memang kita harus nggak bisa langsung pas ukuran ya teman-teman ya, karena kita tetap akan melakukan penyempurnaan. Jadi kita usahakan memotong lebih aja dulu teman-teman. Kita potong lebih dulu, yang penting dia sudah memenuhi batas yang akan kita pasang. Nah gini teman-teman ya. Nanti kita akan melakukan seperti ini. Kita akan melakukan dalam posisi terlentang teman-teman ya, akan posisi terlentang begini ya, posisi terlentang begini teman-teman ya. Jadi di sini kita akan mulai pemasangan mulai dari sini teman-teman, karena agar kita bisa tahu asnya atau tengahnya ya teman-teman ya. Tengahnya di sini, jadi kita usahakan tengahnya dulu kita harus agak sebelah sini teman-teman ya, agak di bawah sini. Oke, kita skrup dulu sini teman-teman. Kita pakai skrup yang ukuran 1 dim aja teman-teman, ukuran 1 dim, jangan terlalu panjang karena tembusnya sudah kita bisa perkirakan 1-2 titik sini. Oke teman-teman, 1 titik ini dulu kita usahakan, baru kemudian yang ini kita bisa lakukan penarikan ya teman-teman, agar dia bisa lebih rapat. Ini lebih rapat. Nah, kita lihat dulu posisinya seperti apa. Kita coba nyatukan dulu ini teman-teman ya, kita satukan dulu. Baik, ini langsung kita kunci sementara teman-teman. Kita kunci sementara ini teman-teman ya, kita kunci sementara. Kita untuk melihat sejauh mana tepat atau tidaknya posisi yang di atasnya teman-teman ya. Ini bagian belakang mungkin harus perlu kita sedikit turunkan ke belakang gini ya teman-teman ya. Nah begini teman-teman ya. Nah ini sebenarnya untuk sementara kita mendapatkan posisi teman-teman ya, posisinya untuk penyesuaian posisi. Kemudian kita lakukan penguncian dulu teman-teman di sini. Untuk bagian atas ini kita lakukan penguncian di sini, pinggiran sini teman-teman ya. Ya, satu lagi di sebelah sini, agar posisi ini yang sudah kita. Nah, oke teman-teman, jika perlu juga di bagian atas ini teman-teman, cukup satu aja. Bagian atas ini cukup satu aja. Oke, cukup satu aja teman-teman ya. Jadi di sini sudah kita kunci 1, 2, 3. Terus kita sudah mendapatkan kunci untuk sampingnya sudah kita lakukan. Kita tinggal menyempurnakan di bagian tengahnya sini teman. Kita kembali harus membuka ini teman-teman ya. Kita kembali untuk membuka ini, untuk melakukan penyesuaian teman-teman, penyesuaian. Sepertinya ini kita agak sampingan begini, kemungkinan kita skrup di bagian sini.
begitu juga sebelah sini teman-teman, kita lakukan penyesuaian. Dan kemudian kita sekrup di sebelah sini teman-teman, sekrup di sebelah sini. Oke teman-teman, kemudian kita memberi garis tengah ya teman-teman ya, dimana posisi ini benar-benar harus dalam posisi seimbang. Dalam posisi seimbang. Jadi kita garis dulu sini teman-teman ya. Kita ambil garis tengah di sini. Ini kita garis lurus ini. Ya teman-teman. Kemudian kita lakukan pemotongan. Ya, karena memang kita belum bisa menentukan tengah ya teman-teman dari awal tadi. Karena memang karet ini memang harus bagian tengah ini memang harus kita sesuaikan dulu, kita sempurnakan dulu jaraknya ataupun kelurusan ya teman-teman. Kita coba potong ini, kita mendapatkan posisi yang lebih rapi teman-teman ya. Nah, kita lakukan penguncian lagi di sini teman-teman ya. Kita lakukan penguncian lagi di sini. Satu lagi di sini teman-teman. Ya, satu lagi di sini. Ya teman-teman ya, bisa kita lihat apakah bentuk ini nanti sudah sudah memenuhi apa yang kita harapkan. Sepertinya sudah ya teman-teman ya, sepertinya sudah. Karena nanti soal nanti dia harus kita pangkas atau harus kita mainkan lagi atau kita penyetelan, nanti ini pekerjaan terakhir teman-teman ya. Yang jelas untuk awal pemasangan bagian belakang ini sudah kita lakukan agar kita bisa melanjutkan untuk lapisan kedua, ketiga, dan keempat. Karena setiap lebah itu biasanya di sini punya 5 ruas ya teman ya. Ada 5 ruas yang harus tersusun di sini. Nah, coba kita gunakan lagi untuk ruas yang kedua. Kita coba gunakan ini teman-teman ya, karena masing-masing lingkaran ini dia ada posisi yang mungkin lebih pas untuk pemasangan teman-teman. Pemasangan kita lihat ini, kita lihat lengkungannya teman-teman ya. Kita lihat lengkungannya. Ini ada yang mungkin harus kita buang ya teman-teman ya. Ada bagian yang harus kita buang di sini sebelum kita ukur, karena nanti kalau nggak kita buang nanti ini termasuk dalam ukuran, akhirnya kita harus memotong ulang. Ya, teman-teman, kita ambil dulu ukuran yang kira-kira pas. Oke teman-teman, oke kita bikin ukuran lebih teman-teman ya, seperti tadi. Karena memang penyetelan itu tidak bisa kita ukur langsung pas ya teman, tetap ada ukuran lebih ya, terutama untuk memudahkan kita menyetel, juga bisa kita merubah posisinya. Ini teman-teman ya. Ini kayaknya sudah, tapi kita akan melakukan penyesuaian lagi karena ruas atas ini terdiri dari 5 sub teman ya. Jadi kita harus bisa perhitungkan setiap subnya itu
jaraknya berapa. Kalau di sini 1 sap, 2 sap di sini, sap ketiga sini, sap ke sini, berarti ini masih kurang teman-teman, masih terlalu panjang. Kita sampai di sini batasnya teman-teman ya, di sini. Jadi kita anggap ini sap pertama, nanti kedua, nanti ketiga, keempat, dan kelima nanti ada di sini. Jadi ini sudah cukup ya. Untuk sap yang segini kita batasi sampai di sini teman-teman. Kita perkirakan aja, jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Untuk itu kita melakukan seperti tadi teman, pembalikan lagi, pembalikan dari replika ini lagi, harus hati-hati teman-teman ya. Oke, kembalikan lagi pemasangan ini. Kita tarik dulu ini teman-teman ya. Bisa, ini udah bisa ya. Kita coba di sini teman-teman ya. Kita lakukan penguncian dulu untuk ini. Lakukan penguncian pas di garis tengah aja teman-teman ya. Pas di garis tengah sini. Oke, kemudian kita tarik ini teman-teman ya. Kita tarik ini ya, sebisa mungkin kita tarik kuat-kuat ya teman ya, lebih kuat biar dia bisa lebih press, lebih kuat untuk pengikatannya. Kita lakukan penguncian sementara teman-teman ya, penguncian sementara di sini, tengah sini juga nggak apa-apa teman-teman, penguncian sementara untuk mendapatkan posisi yang ya. Oke, kita lihat lagi teman-teman ya. Memang pekerjaan ini tidak mudah juga kita untuk menentukan ruas-ruas ini, karena kalau terlalu lebar nanti akhirnya tidak seimbang teman-teman. Kita bisa lakukan pergeseran seperti ini. Mendapatkan oke teman-teman ya. Kita sudah mendapatkan jarak ruas ya, jarak ruas yang tadi sudah kita batasi di sini. Sehingga di sini kita sudah bisa melakukan penguncian teman-teman. Di sini kita bisa melakukan penguncian di sini samping ya teman-teman ya, agar dia tidak bergerak lagi teman-teman, agar dia tidak bergerak. Dan kita pastikan posisi ini sudah oke teman-teman. Kita lakukan penguncian agar dia tidak bergerak ya teman-teman ya. Kemudian kita kembali lagi ke bagian bawah, kita lihat lagi bagian bawah sini teman-teman. Yang ini udah bisa kita lakukan penguncian lagi, yang ini sudah kita lakukan penguncian lagi di bagian ini. Oke, yang ini kita perlu penguncian ulang, karena tadi bagian samping juga sudah kita lakukan penguncian ini ya teman ya, samping dan atas. Jadi di sini kita tinggal membuat kunci lagi di sini sekali. Ini. Terus kita bikin garis teman-teman ya, bikin garis tengah di sini untuk kita potong teman-teman ya, bikin garis tengah. Oke teman-teman, kita udah bisa melakukan penarikan lagi agar dia benar-benar ngepres teman-teman ya, benar-benar ngepres ini. Ini kita lakukan juga penyekrupan agar dia benar-benar rapi teman-teman ya, benar-benar rapi teman-teman. Memang kerapian itu
juga bisa memperindah teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat dari ruas kedua ini, sub kedua dari ini sub kedua ini sudah kita bentuk teman-teman ya. Sub kedua udah bentuk. Di sini memang ada sedikit apa teman-teman ya, ada sedikit penggembungan ya. Penggembungan ini memang apa, kalau kita lihat ya, memang di lebah ini ya sedikit dia agak menggembung ya teman-teman ya, agak menggembung di sini. Namun untuk mendukung itu, di sini perlu kita selipkan ya teman-teman, kita selipkan potongan ban ya, agar nanti gembung ini memang lebih paten ya, jadi lebih ada isinya ya teman-teman ya. Jadi tidak menggembung seperti ini aja. Jadi kita isi di sini untuk membuat lekuk seperti ini teman ya, agak sedikit melandai di bagian tengahnya. Kita bisa cari potongan ban yang kecil aja teman-teman, cukup ban yang kecil aja. Nah ini bisa teman-teman ya, atau ini bisa teman-teman, kita ambil ini untuk lebih menunjang lekukan itu, agar dia tidak cembung tapi dalamnya kosong teman-teman ya. Ya teman-teman ya, nah ini mungkin perlu kita buat seperti ketirusan ya teman ya, ketirusan atau sedikit ada lengkungan ya teman-teman ya, agar dia tidak membuat seperti sudut teman-teman, tidak membuat seperti sudut di dalam apa, di dalam kulit ini teman-teman ya. Kita buat seperti ini, harus hati-hati teman-teman ya, harus hati-hati dengan ini. Oke teman-teman, nah, kita sudah membuat seperti ini. Mungkin kita harus motong sedikit ini teman-teman, karena takut dia terlalu tinggi. Kita memotong tepi ini. Ini teman-teman ya, kita luruskan ini karena tadi ada ganjalan seperti ini ya, kita potong jadi dia sedikit bisa lebih rata dan stabil teman-teman ya. Di sebelah juga kita potong teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan potongan ini. Nah ini yang kita akan selipkan di sini teman-teman ya. Kita akan masukkan ke sini untuk menunjang lengkungan di atas tadi teman-teman. Nah, untuk menunjang lengkungan di atas ya. Oke teman ya, kita sudah dapat lengkungan yang ini. Oke teman-teman, nah kita perlu mengunci ini agar dia tidak berubah ya posisinya. Kita coba kunci teman-teman ya, kunci hanya sekedar untuk agar dia tidak berubah atau tidak goyang teman-teman ya. Kunci lagi di sini. Skrup ini hanya sekedar untuk nempel ya teman ya, jadi tidak perlu terlalu oke, ini cukup kuat teman-teman ya. Setelah ini kita bisa melanjutkan lagi untuk pemasangan yang ketiga teman-teman ya. Ini satu sub, dua sub, kita pasang sub yang ketiga teman-teman. Seperti tadi kita lakukan pengukuran dulu teman-teman ya, pengukuran tapi kita lebihkan teman-teman. Nah kita lebihkan segini ya, jadi kita lakukan ukuran yang lebih ya teman-teman, karena kita nggak bisa langsung mengukur tepat ya, karena kondisinya juga masih panjang seperti ini, sulit untuk pengaturan teman-teman ya.
Nah, jadi kita potong, yang penting tidak terlalu pendek. Nah, untuk kita lakukan penyesuaian pemasangannya teman-teman. Nah, kita bisa lihat seperti ini posisi bannya. Apakah ini posisi terbalik juga tergantung ya teman-teman ya. Apakah dia ya oke, posisinya seperti ini teman-teman. Posisinya seperti ini. Jadi ini batas pertama, batas kedua, batas ketiga, nanti batas keempat di sini, batas kelima nanti pas di sini teman-teman ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan jarak ruasnya kurang lebih segini teman-teman ya. Mungkin kurang lebih hampir sama teman-teman ya dengan yang ini, agar dia nanti terlihat dia lebih serasi teman-teman. Oke. Untuk itu kita bisa melakukan pembalikan lagi teman-teman ya. Kita coba kita balik dulu ke belakang. Pembalikan teman-teman ya. Begini. Seperti tadi kita kunci dulu ya teman-teman ya. Untuk satu sisinya kita kunci dulu, kita ambil jarak yang tengah ini teman-teman ya. Di sini dulu jarak yang tengah. Oke, dan yang ini bisa kita lakukan penarikan teman-teman ya. Kita melakukan penarikan agar dia ngepres teman-teman ya. Kita tarik terus ke sini dan kita hubungkan sisi-sisinya kita hubungkan teman-teman ya. Sini kita hubungkan, kita kunci sementara di sini. Oke, kemudian kita buatkan garis lurus ya. Tadi buatkan garis lurus teman-teman. Buatkan garis lurus ini di sini teman-teman ya. Kita buatkan garis lurus, kita potong. Oke, kita lakukan lagi penarikan teman-teman ya. Penarikan di sini agar dia benar-benar ngepres. Oke. Yang ini juga kita lakukan penyekrupan teman-teman. Jadi memang ini jadi sesuatu yang sudah sangat kuat teman-teman ya. Jadi ikatannya sudah sangat kuat. Ini udah kita bisa pindahkan ya teman-teman ya. Langsung kita sambung ke sini. Ini bisa kita cabut, enggak apa-apa teman-teman. Oke, karena dia sudah kuat ya teman-teman ya. Sekarang kita bisa lihat lagi perkembangan di sub ketiga ini teman-teman. Ini teman-teman ya. Jadi ini sub pertama, sub kedua, sub ketiga. Nanti kita bisa perkirakan sub ketiga segini, sub keempat ke sini. Sub kelima ini masih terlalu besar. Nah, kita lihat ini ya teman-teman ya. Ini makanya tadi saya belum mengunci di bagian samping sini karena saya khawatirkan ini terlalu pendek sub ini. Kita bisa lakukan penggeseran teman-teman. Kita lakukan pembukulan ini pelan-pelan untuk menambah dia agak lebih ke depan teman-teman ya. Bahkan dia agak lebih lebar. Kita melakukan trik seperti ini bisa dilakukan ya teman-teman ya. Kalau hanya kita hanya untuk mendapatkan berapa 1 cm ke depan, kita bisa melakukan ini. Sekalian ini bisa juga membuat dia
lebih rapat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita sudah mendapatkan jarak yang lebih lebar ya setelah kita melakukan pemukulan tadi, juga menjadikan jarak ini juga dia lebih ideal nanti ya. Jadi 1 2 3, nanti 3 di sini, nanti 4 di sini, 5 pas di sini teman-teman ya. Jadi ini udah jarak yang sudah nanti sudah pantas untuk kita ini. Kita coba lakukan penguncian di samping sini teman-teman ya. Setelah kita setel tadi, kita lakukan lagi penguncian di samping sini, di depan aja teman-teman, agar dia tidak melorot lagi ke belakang atau berubah ya teman-teman ya. Karena di sini sudah kita ikat, kita kembali ke belakang, ke bawahnya. Kita lihat kemungkinan ada perubahan ya teman-teman ya. Karena tadi kita sudah melakukan pergeseran, sini pasti ada perubahan teman-teman ya. Kita kembali, kita bongkar. Karena tadi sudah melakukan pergeseran, pasti ada perubahan teman-teman. Kita sempurnakan lagi di sini ya, kita lakukan penyempurnaan lagi di sini. Oke teman-teman, kita melakukan penyempurnaan lagi ya setelah tadi kita melakukan pergeseran teman-teman ya, karena pasti ada perubahan di bagian bawah. Yang itu tidak bisa kita lepaskan ya, jadi kita tetap harus melakukan penyempurnaan lagi di bagian sini, bagian bawah, karena kita lagi sudah melakukan penyesuaian tadi di depan. Oke, bagian tengahnya juga kita lakukan penyempurnaan ya teman-teman di sini ya, agar dia rapi, tidak terjadi penggelembungan. Oke teman-teman, ini sudah bagus ya. Kita sudah membuat ruas pertama, ruas kedua, ruas ketiga ya teman-teman ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti di ruas keempat di sini, kurang lebih selebar ini ruas keempat, dan nanti ruas kelima terakhir di sini ya teman-teman ya. Ini pekerjaan pembuatan ruas-ruas ini untuk bagian belakang ini masih akan berlanjut lagi teman-teman ya. Untuk episode kali ini mungkin hanya kami cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di episode ke-8 ya teman-teman ya, bagaimana kita menyempurnakan bagian dari belakang lebah ini sampai akhirnya nanti kita akan mendapatkan sosok bagian belakang ini yang sempurna, yang nanti akan dilanjutkan lagi untuk bagian-bagian lain teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode akan datang. Jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman. Semoga teman-teman mendapatkan edukasi atau pengalaman dari liputan kami, dan sampai ketemu lagi di episode yang akan datang.